Halo anak-anak kelas 7, ketemu lagi dengan saya Seraindri. Kali ini saya masih akan membahas materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pada video kali ini saya akan mengajarkan cara menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengali atau membagi dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Nah, cara yang pertama tadi pada video sebelumnya adalah dengan menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, kali ini kita akan belajar dengan cara mengalikan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Atau bisa juga dalam satu soal kita kombinasi. Nah, jadi dalam satu soal kamu bisa mengurangkan, menambahkan, mengali, atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Pokoknya gimana caranya supaya di ruas kiri hanya tersisa satu variabelnya saja. Oke, nah kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, 5x sama dengan 18. Nah, maksudnya 5x itu adalah 5 kali x. Jadi 5 dikali berapa supaya hasilnya jadi 18. Nah, kita bisa menghilangkan angka 5 pada 5x dengan cara menjadikannya 1. Tapi jadi nggak boleh 0 ya. Karena 5x nya 5 nya nempel sama x, artinya 5 kali x. Maka kalau kita jadikan 0, nanti kan jadi nggak ada variabelnya. Jadi kalau ada angka yang tidak nempel pada variabel, jadi dia hanya konstanta saja, tidak ada hurufnya, itu boleh kamu tambah atau kamu kurang. Tapi kalau angkanya nempel sama hurufnya, biar angkanya hilang dijadikan 1, bukan dijadikan 0. Nah, supaya 5x nya 5 nya jadi 1, maka kita bagi dengan 5. Karena 5 dibagi 5 kan 1. Nah, karena kita menambahkan atau kita membagi ruas kiri dengan 5, maka ruas kanannya juga harus dibagi 5. Karena yang dilakukan harus pada ruas kiri dan ruas kanan, harus pada ruas yang sama, harus adil. Maka nanti ini 5 bagi 5 1, sisa huruf x. Nah, yang sebelah kanannya 18 bagi 5 kita bagi ya. Nanti kan hasilnya koma atau kita jadikan pecahan campuran. Jadi terserah pilihan gandanya. Atau tetap 18 per 5 saja bisa. Nah, kali ini coba kita ubah jadi pecahan campuran ya. Nah, 5 kali 3 kan 15. 15 18 kurang 15 kan sisa 3 per 5. Jadi 5 kali 3 15 tambah 3 18 per 5. Jadi x nya 3 per 5. Seperti itu nah ya. Oke, yang kedua 3 per 2y dikurang 4 sama dengan 11. Ingat nih, 3 per 2y. Jadi kalau ada penulisan pecahan dengan variabel seperti ini, nah nanti kalau pada perhitungan ini variabelnya naik ke atas ya. Jadi nanti ini kamu nulisnya 3y per 2. Nah, supaya kamu nggak bingung. Y nya kan di tengah tuh. Supaya kamu nggak bingung hitungnya, kamu naikkan ke atas ya. Nah, kita hilangkan dulu minus 4 nya ya. Jadi sebisa mungkin hilangkan dulu yang selain pada huruf y nya. Nah, jadi ini minus 4 nya kita hilangkan dulu pakai cara yang pertama tadi dengan cara kita tambahkan 4 supaya jadi 0. Ingat tadi kata saya, kalau tidak ada hurufnya dijadikan 0. Nah, karena ruas kiri ditambah 4, maka ruas kanan juga ditambah 4. Nah, nanti kan ini tersisa 3y per 2. Karena yang sini sudah jadi 0 ya. Nah, kalau yang ruas kanannya nanti tersisa 15. Karena 11 tambah 4, 15. Nah, ingat nah, kita mau menyisakan huruf y. Di sini ada 3y per 2. Nah, kita hilangkan per 2-nya dulu. Ini kan per 2 itu dibagi 2. Nah, supaya hilang kita kali 2. Jadi seperti penjumlahan dan pengurangan, nah. Tambah biar hilang dikurang, kurang biar hilang ditambah. Kalau perkalian nama pembagian, kali biar hilang dibagi, bagi biar hilang dikali. Jadi ini bagi 2 biar hilang dikali 2. Nah, karena ruas kirinya kita kali 2, maka ruas kanannya ikut dikali 2. Jangan lupa ditambahin dulu, 11 tambah 4 15, lalu kita ikut kali 2. Nanti ini 2 bagi 2 habis ya. Tinggal 3y sama dengan 15 kali 2 30. Nah, 3y itu 3 kali y. Perkalian biar hilang dibagi. Jadi ini 3y nya dibagi 3
Ininya juga ikut dibagi 3. Ingat ya, dilakukan pada kedua ruas. Nah, 3 bagi 3 1, jadi nanti ruas kiri tersisa huruf Y, ruas kanannya tinggal 30 bagi 3 10. Maka penyelesaiannya adalah 10, seperti itu. Nah ya, ikuti pelan-pelan. Saya yakin pasti kalian mengerti dan bisa. Oke? Nah, yang ketiga ini lebih kompleks lagi, nah. Lebih banyak lagi bentuk aljabarnya, tapi kita tidak takut ya, karena kita sudah belajar. Oke? Pertama, ingat, kalau ada angka di belakangnya ada kurungnya, maka angkanya harus dikali ke dalam kurungnya. Ya, itu yang pertama. 4 kali 2x sama dengan 8x. Jadi hurufnya kan nggak bisa dikali, jadi 4 kali 2 saja. Lalu 4 kali plus 3 plus 12. Nah, lanjutkan masih ada minus 5x sama dengan 6x dikurang 7. Nah, ingat nah, di ruas kiri ada suku sejenis. 8x dengan min 5x kan suku sejenis karena variabelnya sama-sama x. Nah, pada bab 3 kemarin, kalau sukunya sejenis boleh ditambah atau dikurang. Ya, berarti ini boleh 8x kurang 5x. Yang dihitung angkanya saja. Kalau pada penjumlahan dan pengurangan hurufnya hanya syarat aja. Ya, jadi ini 8 kurang 5 kan 3. Jadi nanti di sini tersisa 3x, masih ada x-nya ya. Plus 12 sama dengan 6x min 7. Nah, variabel inilah, bentuk aljabar inilah yang akan kita selesaikan. Ingat, kita harus membuat ruas kiri tersisa huruf x, ruas kanannya angka. Di sini di ruas kanannya ada 6x, maka 6x itu harus dihilangkan karena huruf x itu hanya boleh ada di kiri. Jadi supaya 6x yang di kanan hilang, kita kurangin sama 6x juga, karena 6x kurang 6x kan habis ya. Nah, yang ruas kirinya juga dapat tambahan kurang 6x, karena apa yang dilakukan pada ruas kanan itu juga yang dilakukan pada ruas kiri. Nah, ini sebenarnya kita masih bisa lanjut ya, tapi kita satu-satu dulu. Plus 12 nya biarkan, minus 7 nya biarkan. Nah, anak-anak, lalu kan ini dihitung nih, 6x kurang 6x habis 0, tidak ditulis lagi. Nah, kalau ini 3x kurang 6x, suku sejenis boleh dihitung ya. 3 kurang 6, 3 kan berarti positif 3, kamu punya uang 3, kurang 6, punya utang 6, uangnya 3, utangnya 6, dibayar utangnya, masih ada sisa dong karena utangnya lebih banyak. Utangnya masih ada sisa 3, jadi 3x kurang 6x itu minus 3x, lalu ditambah 12. Nah, karena di sini ada tambah 12, tambah 12 nya harus dihilangkan karena di ruas kiri itu hanya boleh tersisa huruf x. Nah, tambah 12 biar hilang kita kurangkan sama 12. Kalau yang ruas kanan, 6x kurang 6x sudah habis, sisanya tinggal minus 7. Nah, karena tadi di ruas kiri kita kurang 12, maka ruas kanannya juga harus kita kurangin 12 gitu. Oke, nanti di plus 12 kurang 12 habis 0, tinggal minus 3x aja. Kalau yang ruas kirinya dihitung, min 7 kurang 12 sama dengan min 19, karena kamu punya utang 7, punya utang lagi 12, jadi utangnya makin banyak sekarang. Nah, sekarang masih ada min 3 di sebelah x nya. Min 3x itu artinya min 3 kali x. Nah, perkalian supaya hilang dibagi. Jadi ini dibagi sama min 3, harus sama angkanya nah ya. Karena nanti min 3 dibagi min 3 kan 1, sisanya huruf x aja. Ada di ruas kiri dibagi min 3, maka ruas kanan juga dibagi min 3. Nanti ruas kirinya tersisa huruf x, ruas kanannya tinggal dikerjakan. Min bagi min plus 19 bagi 3. Nanti hasilnya 6, 1/3. Karena 3 kali 6 18 tambah 1 19. Jadi penyelesaiannya adalah 6 1/3. Nah, kurang lebih seperti ini cara menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Ya, nanti banyak latihan saja. Saya yakin pasti kalian bisa. Oke.